Sahabat Propjim, hari ini saya ada di Kelurahan Lirboyo dalam rangka pelatihan pengelolaan sampah yang diadakan oleh tim penggerak PKK Kelurahan Lirboyo. Semua RT diundang dan mendapatkan seperangkat alat pengelolaan sampah plus konservasi. Ada pengolahan sampah organik anorganik, kemudian ada komposter sebagai alat pengolah sampah organik, ada bor biopori serta casingnya sebagai upaya konservasi air. Secara otomatis ini sangat luar biasa sekali. Sampah yang basah Bu, karena nanti sampai pun jenengan nanti bisa menjadi bermanfaat untuk pupuk. Nah, pupuk ini nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pertanian. Hari ini tim penggerak PKK mengadakan kelurahan Lirboyo mengadakan pelatihan sampah. Nah, saat ini akan membuat pupuk organik cair dari sampah dapur yang sangat mudah dan mudah. Bagaimana prosesnya? Itu nih ibu-ibu silakan Bu. Nah, itu ada galon isi 15 liter, isi air separuh. Nah, kemudian tetesnya adalah 7,5 dibagi 10, itu sekitar 5,7. Masukkan Bu, dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Propjim, hari ini saya akan mengasihkan tutorial bagaimana sebenarnya mengolah sampah organik yang paling sederhana, yang paling gampang. Bahkan di ruang tamu pun kita bisa mengolah sampah organik, yaitu sampah organik kita buat menjadi pupuk organik cair yang pada tahun 2012 sudah saya kondang-kondangkan, namanya JUSOS, Jus Sampah Organik Sujiman. Nah, alatnya sangat sederhana sekali sebenarnya. Jadi bisa, nanti ada tahap yang kedua yang pakai drum. Tapi yang sekarang yang paling mudah saja, paling nggak sampai 4.000 kita sudah bisa memiliki alat itu. Satu yaitu galon seperti ini. Saya tidak menyebut merek, tapi ini volumenya sekitar 15 liter. Nah, ini alat yang pertama. Alat yang kedua, mohon maaf, beli sandal jepit kalau saya. Sandal jepit seperti ini gunanya untuk menutup supaya terjadi penutupan yang rapat ini. Nah, kemudian sandal jepit itu kita kasih apa ya namanya ini, selang untuk tukang batu itu loh. Ya kira-kira panjangnya 1, 2, 3 ya 75 lah, 75 cm. Nah, kemudian selang itu yang satu kita masukkan ke dalam botol seperti ini, ya nggak seperti ini nggak apa-apa. Kemudian botolnya itu dikasih isi air, sehingga kalau kita tutupkan maka selang itu pucuk selang menyentuh pada air. Nah, alatnya seperti ini. Nah, kemudian fungsinya apa? Nah, fungsinya ini nanti untuk menampung sampah organik. Kemudian kalau nanti terjadi gas itu akan masuk ke dalam selang. Setelah masuk ke dalam selang, ini langsung menyentuh air sehingga airnya akan bergelembung, berkuduk gitu. Sehingga apa? Kalau ini tanpa dikasih selang ditutup rapat, kalau kita buka ini akan meletus, das. Tapi dengan dikasih selang tidak akan meletus. Nah, mengapa harus kita tutup rapat? Karena ini fermentasi dalam keadaan anaerob atau tidak ada udara. Kalau dikasih selang dan dikasih air seperti ini, maka udara yang akan dari luar, apalagi udara yang kecampuran bakteri pembusuk, dia tidak akan masuk ke sini. Sangat luar biasa, sangat sederhana sekali. Kalau anggap ini 2.500, selangnya itu 1.000, paling 3.500 sudah jadi alat seperti ini. Nah, prosesnya bagaimana? Gampang sekali. Ini 15 liter ini kita bagi dua. Kita bagi dua, 7,5 liter. Kalau kita isi air sebanyak 7,5 liter. Setelah kita isi air 7,5 liter, nah kita isi tetes atau gula. Seberapa banyak? Nah, banyaknya berkisar antara 7,5 dibagi 10 itu 0,75 liter atau 750 cc. Berkisar. Mengapa saya katakan berkisar?
boleh 750 liter cc atau 1/10-nya, itu boleh kurang, boleh cuma setengah liter atau 500 cc, boleh 400 cc. Kapan? Nah, kalau yang kita masukkan nanti mayoritas atau semuanya itu adalah kulit-kulit buah. Ini tetesnya boleh di bawah 1/10-nya. Sehingga nanti baunya tetap harum. Tetapi kalau tetesnya sedikit, yang kita masukkan ke sini ini banyak sayur-sayur mayur, maka nanti kalau tidak segera habis digunakan ini akan menjadi bau. Sehingga kalau banyak sayurnya dibanding pada kulit buahnya, maka menurut saya itu tetesnya 1/10 ditambah. Kalau tadi ini 1/10-nya 7,5 liter itu 750 cc, bolehlah ditambah menjadi 800 cc, 900 cc atau 1 liter untuk tetesnya, apabila yang dimasukkan ke sini nanti adalah sampah-sampah organik, sayur-sayur yang banyak. Nah, oleh sebab itu saudara Prokjim, sahabat Prokjim, jadi boleh dicoba alternatif sehingga nanti mendapatkan suatu komposisi yang pas. Tapi kalau mengikuti komposisi saya juga tidak ada masalah. Nah, ini yang paling sederhana. Ini 15 liter, kita kasih air separuhnya 7,5 liter. Kalau kita bagi 10, jadi minimal kita bagi 10 sekitar 750 cc. Itu apabila campurannya antara sayur sama kulit-kulit buah itu hampir sama. Nah, ini sudah saya siapkan. Saya siapkan ini tetes sekitar 640 cc. Nah, jadi caranya gini. Kemudian ini tetes kita masukkan. Mohon maaf jangan sampai salah, tetes bukan amina. Ini tetes tebu yang kita beli dari muka pabrik gula. Kalau tidak ada tetes, boleh mempergunakan gula. Kita cairkan gula merah juga boleh. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini kita tutup dan kita aduk-aduk atau kita goyang-goyang. Nah, ini kita goyang-goyang seperti ini. Sudah jadi, ini bisa ditaruh di dapur dimanapun juga. Tapi kalau saya nanti saya taruh di sini di ruang tamu. Mengapa demikian? Ini sebagai wahana edukasi. Nanti kalau ada tamunya ke sini, saya suruh makan pisang. Nah, ayo Pak, pisangnya dimakan. Nah, ini pisangnya dimakan. Setelah pisangnya dimakan, nah nanti kulitnya dipotong-potong. Kulitnya dipotong-potong. Kita suruh memasukkan ke alat ini. Nah, ini edukasi pengolahan sampah yang sangat sederhana, bisa di ruang tamu. Dan saya jamin ini kalau sesuai dengan petunjuk yang saya lakukan, dia tidak akan menjadi berbau busuk, bahkan baunya harum seperti baunya tape atau baunya toak ya. Sudah selesai, kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Jangan lupa setelah dimasukkan harus ditutup rapat, kemudian digoyang-goyang. Mengapa digoyang-goyang? Agar yang sampah yang kita masukkan itu semuanya itu kena airnya tetes. Air yang kecampuran tetes, sehingga terjadi fermentasi yang sempurna. Nah, besok ibu masak sawi atau masak apa, kalau ada sampah, jangan menunggu besoknya lagi atau lusa. Harus segera dirajang-rajang, dimasukkan ke sini. Nah, ya ini bertahap saja. Nanti kalau ini mendekati sini, ini sudah tidak usah dimasuki. Tapi pada saat
ini sudah ke sini, dikasih tanda. Nah ini saya kasih contoh. Nah seperti ini, kita kasih tanda seperti ini, terus ditulisi tanggalnya ini. Nah ini tanggal 18 bulan 4 tahun 2020. 1 bulan, minimal 1 bulan setelah tanggal ini boleh dipanen sebagai pupuk organik cair. Kalau mau dipanen 2 bulan, 3 bulan nggak apa-apa. Bahkan dia akan keluar ekoenzimnya, dia akan keluar ZPT-nya atau zat perangsang tumbuh. Nanti setelah selesai, ini sebenarnya sudah waktunya dipanen. Nanti kita panen, kita saring, bisa kita pergunakan. Jadi yang perlu diingat, minimal 1 bulan setelah pengisian terakhir. Karena ini sudah hampir penuh, pengisian terakhir harus dikasih tanda seperti ini. Ini tandanya, ini terakhir, 1 bulan setelah ini bisa dipanen sebagai pupuk organik cair. Sangat mudah, sangat murah, dan ini pun saya taruh di ruang tamu, tidak masalah. Jadi nanti ini biasanya saya letakkan di sini. Nah, mengapa saya letakkan di ruang tamu? Ini sebagai sarana edukasi. Tamu kita kasih suguhan buah, dia pasti tanya, Pak Jiman ini untuk apa? Monggo didahar dulu. Setelah makan baru kita, ini loh Pak, ini dibuka, dimasukkan, ini pengolahan sampah organik yang gampang. Demikian, sangat mudah, sangat simpel, sangat gampang. Sahabat Probjim, pengolahan sampah di ruang tamu pun bisa. Kalau di ruang tamu bisa, saya yakin di dapur pun tidak ada masalah. Tak jamin, tidak akan berbau busuk. Baunya akan enak sekali, saya jamin. Nah, tidak ada masalah. Nah, nanti setelah episode yang pertama ini, nanti saya akan membuat suatu alat yang seperti dipergunakan seperti ini, tapi pakai drum. Ada drum yang 60 liter bisa, 120 liter bisa, 150 liter pun bisa. Nah, nanti kalau ini sudah kita saring, cara penggunaannya adalah satu ini dibanding 15 atau 20 liter air, diaduk-aduk, dikocor-kocorkan kepada tanaman atau disemprot-semprotkan pada tanaman. Kandungannya apa, prosesnya bagaimana, untuk aplikasi tunggu untuk episode yang kedua. Episode yang kedua akan segera meluncur apabila ada suatu feedback, ada tanggapan dari sahabat-sahabat Probjim yang menonton, melihat video ini. Apakah perlu keterangan lebih lanjut? Insya Allah akan membuat saya semakin bersemangat atas support daripada sahabat-sahabat Probjim. Selamat mencoba, sangat mudah, sangat gampang sekali. Apabila ada komen, segera komen untuk bisa kita tindak lanjuti untuk episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.